Halo semuanya yang menonton hari ini Live House Indonesia, dimanapun teman-teman berada yang menonton hari ini di Bali atau di Bandung atau di seluruh kota yang ada di Indonesia maupun yang bukan di kota, kita sangat welcome banget buat teman-teman semua. Thank you sudah menonton hari ini dan kita mau menikmati firman Tuhan hari ini teman-teman, yang saya yakin bakal berguna banget untuk kehidupan kita ya. Judulnya hari ini adalah petualangan naik dan turun yang luar biasa dan penuh sukacita bersama Tuhan. Ya, agak panjang judulnya teman-teman. Saya ulangi lagi, petualangan naik dan turun yang luar biasa dan penuh sukacita bersama Tuhan. Jadi saya akan hubungkan ini dengan bagaimana Live House teman-teman, sejarahnya atau ceritanya teman-teman, baik Live House secara global maupun juga Live House yang ada di Bali atau yang ada di Indonesia teman-teman. Yang pasti hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun ada ups and downs, naik dan turun teman-teman, sekalipun mungkin ada problem, ya kadang-kadang ada sukacita, ada hal-hal yang menggembirakan, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin terlihat kurang menggembirakan, tapi saya yakin banget teman-teman bahwa sukacita itu selalu ada di dalam Tuhan teman-teman ya. Kenapa saya hubungkan dengan roller atau dengan naik dan turun teman-teman? Saya akan hubungkan dengan kalau teman-teman tahu pernah mungkin naik yang namanya roller coaster, atau kalau di Indonesia nggak ada bahasa Indonesia sih ya, roller coaster teman-teman. Saya pernah dengan anak-anak saya teman-teman pergi ke suatu tempat di Singaraja ya, seperti arena mungkin kalau di Jakarta mirip dengan Dufan, dunia fantasi ya, di sana namanya agak beda, dan naik ke suatu anjungan ya, yang roller coaster, namanya roller coaster. Jadi dia akan naik dan turun, dan ketika itu biasanya ada batasan umur tuh kalau teman-teman mau ikutan itu. Dan saya bawa anak saya, ada yang besar ketika itu dia sudah bisa lolos karena tingginya sudah mencukupi ya, tapi anak saya yang kecil Rara, dia ketika itu saya bisa nggak ya dia ikut ya, saya bisa nggak ya, karena dia tingginya saya nggak tahu apakah ketika itu mencukupi atau tidak. Tapi singkat cerita, mungkin dia agak jinjit barangkali, memaksakan, atau mungkin rambutnya dia naik-naikin segala macam. Pada akhirnya dia bisa lolos teman-teman, naik, dan dia happy banget gitu ya, karena dia yang sangat excited dari awal. Dia coba semua anjungan teman-teman, dan sampai ke roller coaster ini dia gembira banget ya. Dan ketika awal dimulai permainan tersebut, dia itu permainannya akan naik ke atas dan biasanya agak slow karena itu naikannya biasanya lumayan curam ya. Dan saya lihat ekspresi anak saya Rara, dan saya bingung antara dia happy atau ketakutan. Pokoknya wajahnya agak sedikit unik teman-teman. Dan yang pasti ketika akhirnya sampai di atas teman-teman, yaitu dia turun banget, dan saya mungkin agak susah ngelihat ke arah Rara. Tapi saya lihat dia penuh dengan antara dia excited, antara dia mungkin agak sedikit ketakutan, atau mungkin nggak sedikit ketakutan, tapi sangat ketakutan. Dan saya bisa lihat teman-teman, dia itu berputar mungkin sampai 2-3 kali. Tapi saya pada akhirnya ya, di overall teman-teman, dia bilang bahwa dia sangat happy banget, dia sangat senang banget. Sekalipun ada bagian-bagian yang menegangkan, ada bagian-bagian yang mungkin agak menakutkan, dan dia teriak antara teriak ketakutan atau mungkin teriak happy teman-teman. Tapi pada akhirnya di akhir Rara bilang, ayo Dedi, kita ulangi lagi gitu ya, jangan cuma sekali. Baiklah, saya ulangi lagi, kita ulangi lagi. Yang paling males sebenarnya karena antriannya panjang teman-teman. Tapi akhirnya dia pengen mengulangi lagi, karena overall sekalipun ada naik, sekalipun ada turun teman-teman, dan mungkin pengalaman yang agak serem dan segala macam, tapi pada akhirnya dia joyful, dia enjoy apa yang terjadi teman-teman. Dan saya yakin banget teman-teman bahwa di dalam Tuhan tidak pernah janjikan bahwa semuanya akan mulus-mulus saja, semuanya akan penuh dengan kegembiraan, tidak ada problem, tidak ada kesedihan, tidak ada masalah teman-teman. Tuhan nggak pernah bilang demikian ya. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia akan bersama dengan kita, dan karena kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita dan bersama dengan kita, maka kita akan selalu bisa penuh dengan sukacita teman-teman. Saya tulis di sini bahwa sukacita itu adalah respon hati kita terhadap karunia dan kebaikan Tuhan, teman-teman. Amin. Ya, kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan, kita tidak lagi punya beban kemana saya nanti setelah saya meninggalkan dunia ini.
tidak punya beban lagi karena kita tahu bahwa ya saya pasti diselamatkan, saya pasti akan mendapatkan surga, saya sudah diampuni oleh Tuhan dan dia sudah berkorban buat saya di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan dia bayar semua dosa saya. Saya tidak perlu buat apa-apa lagi, saya hanya perlu percaya dan menerima anugerah tersebut. Dan dengan hanya mengerti atau membayangkan hal demikian saja kita sudah bisa bilang, yes, hidup saya nanti akan end up di dalam keabadian yang penuh dengan kebahagiaan, teman-teman. Dan itu bisa membuat kita penuh dengan sukacita. Apalagi kalau kita membayangkan berbagai kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Hal-hal yang baik, katanya renungkanlah kebaikan Tuhan. Itu akan menambah sukacita di dalam hidup kita lebih dan lebih lagi, teman-teman. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Tuhan dalam firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya. Jadi Tuhan katakan, ayo tetap bersukacita karena sukacita tersebut akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, dalam Mazmur 30 ayat 6 dalam terjemahan BIMK dikatakan, sebab sebentar saja Tuhan marah, ya bukan marah dalam arti dia membenci kita, teman-teman, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kayaknya kurang enak gitu ya kita alami. Tapi kebaikannya berlangsung seumur hidup. Di waktu malam aku menangis, tetapi fajar membawa kegembiraan. Kadang-kadang kita mungkin ya sedikit mungkin galau, kalau bahasa zaman sekarang overthink dan segala macam. Tapi teman-teman, selama kita masih mengingat kebaikan Tuhan, kita dalam Tuhan, teman-teman, pada akhirnya ketika fajar katanya akan ada kegembiraan, teman-teman. Dan saya ingat banget di conference Lifehouse beberapa tahun yang lalu, ya, ada salah seorang pembicara yang bernama Pastor Chris Hodges. Dia salah seorang yang sangat luar biasa, teman-teman, dari Amerika, teman-teman. Dan ketika itu dia berbicara di sesi yang kesekian, teman-teman, dan dia bilang seperti ini, ya. Dia bilang, saya bisa melihat bahwa Lifehouse adalah, katanya, dan orang-orang menanti-nanti apa yang akan dia bilang, gitu ya. But that Lifehouse is a church of joy, katanya. Dan orang-orang semua sangat happy, sangat hype, pada berdiri dan nggak tahu apa yang mereka lakukan, naik ke atas kursi, lempar apa, ada yang bawa balon, ada yang bawa bendera segala macam, teman-teman. Dan memang itu yang sangat tergambarkan di sana, teman-teman, ya, karena ya teman-teman mungkin lihat kita punya kebaktian ketika dulu offline, teman-teman, ya, atau mungkin lihat YouTube dan segala macam, sangat luar biasa, teman-teman. Dan saya bisa bilang saya pernah istilahnya di beberapa gereja sebelum saya berada di Bali, teman-teman, dan kita memang bisa lihat bahwa memang sangat penuh dengan sukacita, teman-teman, penuh dengan joy, ya. Kita bukan menjadi seorang yang mungkin spiritual dan terlihat aneh, terlihat menegangkan dan segala macam, tapi kita selalu ekspresikan sukacita kita dengan sangat luar biasa, teman-teman. Amin. Ya, dan Tuhan memang sangat mengharapkan kita selalu penuh dengan sukacita. Selalu penuh dengan kegembiraan bersama dengan Dia, teman-teman. Ya. Dan coba kita akan hubungkan atau kita akan lihat dari cerita firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, teman-teman. Ini tentang bagaimana Yesus ketika itu mengutus atau mengirim para murid-muridnya untuk mulai mengerjakan kebaikan, teman-teman, untuk mulai mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang ada di kota ketika itu mereka berada, teman-teman, ya. Dalam Lukas 10 ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, jadi ketika itu Yesus mengutus para murid-muridnya berdua-berdua, teman-teman. Dan Yesus mengutus mereka dengan suatu tujuan. Ya, nanti kita akan lihat ada beberapa poin, teman-teman. Tapi ketika kita tahu apa tujuan kita ada di dunia ini, teman-teman, itu akan semakin juga menambah excitement, menambah sukacita, menambah semangat kita untuk menjalani kehidupan ini, teman-teman. Ya, ada salah seorang yang sangat luar biasa yang berkata demikian. Ya, dua momen yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah yang pertama, momen ketika kita dilahirkan, teman-teman, ya, atau 3 momen barangkali. Momen ketika kita dilahirkan ke dunia ini, ya. Yang kedua adalah momen ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita menerima Yesus, teman-teman, menerima anugerahnya yang pertama kali, itu adalah momen yang juga sangat luar biasa. Dan momen yang ketiga yang
sangat penting juga adalah momen ketika kita tahu apa tujuan hidup saya, untuk apa saya ada di bumi ini, untuk apa saya dilahirkan dan dipanggil oleh Tuhan, teman-teman. Ya, momen yang pertama mungkin kita nggak bisa ingat karena kita ketika itu masih kecil. Tapi momen yang kedua ketika saya mungkin masih sekitar umur berapa ketika itu, mungkin sekitar 15 tahun teman-teman, atau 16 tahun. Saya masih ingat bagaimana momen ketika pertama kali saya menerima Yesus dalam hidup saya. Ya, sekalipun saya latar belakang Kristen, mungkin dari orang yang sudah sering ke gereja, tapi saya belum mengerti bagaimana anugerah Tuhan tersebut. Saya hanya sekedar tahu bahwa teori bahwa Yesus mati untuk semua manusia, tapi saya nggak tahu bahwa dia mati juga untuk saya pribadi. Dan ketika itu saya menerima Yesus pertama kali, secara pribadi teman-teman, dan kerasaannya memang sangat berbeda teman-teman. Sangat-sangat berbeda ya. Saya sampai ketika itu menerima Yesus secara pribadi, dan saya sampai meneteskan air mata saya karena saya bisa membayangkan, relate dengan saya pribadi bagaimana kebaikan Tuhan tersebut. Bukan hanya sekedar teori, tapi saya sendiri adalah pribadi yang dia tebus, adalah pribadi yang dia sangat cintai dan dia bayar dengan sangat mahal, teman-teman. Ya, dan momen yang ketiga yang tadi saya bilang ketika saya menemukan tujuan, ya, ketika saya dulu lulus kuliah, saya mungkin pernah cerita ini beberapa kali. Kita pergi ke ada suatu tempat dan kita bersama-sama berkumpul di sana untuk berdoa dan berdiskusi atau berbincang-bincang. Di situ momen ketika Tuhan memberikan suatu penglihatan tentang Bali, teman-teman, dan tentang Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana saya mendapatkan semacam suatu panggilan untuk pergi ke Bali dan pergi ke tempat yang mungkin untuk memberitakan kasih Tuhan, teman-teman, untuk menceritakan bagaimana Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat mencintai. Dan ketika itu akhirnya saya memutuskan, yes, saya mau mengikuti panggilan ini. Dan sekalipun mungkin ada beberapa hal yang saya sepertinya tanggalkan atau lepaskan, teman-teman, but at the end of the day, teman-teman, saya bisa bilang bahwa yes, penuh dengan sukacita, penuh dengan hal-hal yang luar biasa, dan saya bisa boasting, teman-teman, berbangga karena akhirnya saya memilih untuk mengikuti panggilan tersebut, teman-teman. Amin. Ya, dan saya yakin setiap kita yang menonton siang hari ini, Tuhan punya suatu tujuan untuk kehidupanmu. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan kita sebagai seorang figuran atau sebagai seorang yang penting ada. No, ya, Tuhan ciptakan kita dengan suatu tujuan yang sangat unik dan luar biasa yang Dia ingin kita genapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya lanjutkan di ayat yang kedua, teman-teman. Ya, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan bilang bahwa tuaian itu memang banyak. Ya, saya sedang menghadap jendela ini keluar, ya, dan Bali atau Indonesia adalah tuaian dalam arti ada begitu banyak orang di luar sana yang menantikan kabar baik, teman-teman. Ada begitu banyak orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin mereka hidup tidak mengerti apa pengharapan mereka. Mereka memikirkan bagaimana saya harus hidup dengan pekerjaan saya dan segala macam. Tapi di sisi lain, teman-teman, mereka masih berpikir bagaimana saya menyelamatkan hidup saya sendiri, ya, atau bagaimana masa depan saya, bagaimana nanti saya hidup dan segala macam. Tapi teman-teman, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, percaya kasih Yesus, teman-teman, kita sudah memiliki suatu pengharapan yang pasti, pengharapan yang luar biasa, teman-teman. Ada begitu banyak orang yang sangat menantikan kabar baik tersebut, teman-teman. Dan dikatakan bahwa tuaian itu begitu banyak. Amin. Tetapi pekerja sedikit. Ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja. Dan kitalah yang menjadi jawaban dari doa tersebut, teman-teman. Tuhan mengajak kita untuk pergi, ya, mencintai kota kita, mencintai Indonesia, teman-teman. Dan saya yakin banget ketika kita mengerjakan panggilan ini, teman-teman, sekali lagi ada sukacita yang akan kita alami. Ya, kita di Lifehouse sudah berjalan, di Lifehouse Bali sudah berjalan sekitar 10 tahun. Bulan Mei kemarin kita rayakan ulang tahun kita, teman-teman, yang ke-10. Dan saya mau bilang bahwa memang tidak semuanya jalan mulus-mulus saja, ya. Ada problem, ada mungkin, waduh, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini dan segala macam. Tapi ketika kita melihat kembali secara overall, teman-teman, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Ketika kita melihat bahwa ada orang-orang yang
hidupnya mengalami perubahan dalam Tuhan, ya, yang tadinya mungkin hidupnya nggak jelas mau gimana, ya, atau malah mungkin mereka pengen mengakhiri hidup mereka. Ada yang mungkin tadinya mungkin orangnya mungkin sangat pemalu dan tidak tahu harus seperti apa kalau di depan kamera, tapi mereka akhirnya dilatih, di training, akhirnya mereka menjadi semakin confident, teman-teman, ya. Ada orang-orang yang mungkin tadinya pekerjaannya mungkin tidak baik, tapi akhirnya ketika mereka belajar hal-hal yang baru di Lifehouse secara tim dan secara manajemen dan segala macam, akhirnya mereka mengalami perkembangan hidup yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa begitu banyak hidup yang berubah, teman-teman. Dan saya yakin banget bahwa begitu banyak orang di luar sana yang menantikan pengalaman yang sama, perubahan hidup yang sama, teman-teman. Dan kitalah yang menjadi jawaban untuk orang-orang tersebut. Amin. Lukas 10 ayat ketiga, kita lanjutkan, teman-teman. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, katanya. Jadi Yesus sendiri dia terus terang mengatakan bahwa akan ada pihak-pihak yang mungkin kesannya ini sangat kasar, ya. Seperti serigala, teman-teman, ya. Seperti orang-orang yang memang tidak senang dengan kita. Ada oposisi istilahnya, teman-teman. Tapi mari kita tidak berhenti karena ada hal-hal yang demikian, ya. Dikatakan bahwa di Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, katanya. Kalau kita melihat hanya hal-hal yang mungkin oposisi, orang-orang yang tidak setuju dengan kita, atau mungkin ada masalah, problem, teman-teman, sepertinya sukacita kita mungkin bisa tercuri, ya, atau bahkan dibunuh sukacita kita, semangat kita, atau visi kita, atau mungkin keinginan kita untuk melayani orang-orang, teman-teman, kadang-kadang seperti bisa tercuri dan terbinasakan, teman-teman. Dan itu sering sekali adalah perbuatan dari si pencuri. Dalam hal ini adalah roh jahat, teman-teman. Tapi Yesus bilang, aku datang supaya kita, teman-teman, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya yakin banget kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, teman-teman, kita akan tetap mempunyai sukacita. Amin. Ya, jadi di Lifehouse lagi, ya, di Bali, bukan sekali dua kali, teman-teman, ada orang yang bilang, ngapain seperti itu? Kok Lifehouse, kok kayak gini, ya? Kok outreach-nya seperti ini? Kok atmosfernya seperti ini, teman-teman? Dan kita pikir it's okay, ya, kita tetap dengan visi kita tetap dengan style kita, teman-teman, dan tidak sedikit juga orang-orang yang pada akhirnya bilang, kok luar biasa ya hasilnya, kok fruitnya sangat obvious, sangat kelihatan, teman-teman. Dan pada akhirnya yang perlu kita pegang bahwa adalah visi dari Tuhan, kita tetap jalankan, teman-teman, dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan, ya. Saya lanjutkan, teman-teman. Ayat yang keempat, ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan, ya. Jadi intinya ini adalah kita tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kebutuhan kita, teman-teman. Tuhan bilang bahwa di sana janganlah membawa pundi, jadi artinya bahwa kita tidak perlu memikirkan terlalu berlebihan tentang kita punya kebutuhan. Bukan saya bilang kita nggak perlu merencanakan pekerjaan kita atau bisnis kita, teman-teman, atau mungkin studi kita. Bukan, teman-teman, tapi kita tidak perlu berlebihan khawatir. Karena pada akhirnya kekhawatiran justru akan membuat kita menjadi stuck, akan membuat kita menjadi tidak bisa bergerak kemana-mana dan tidak punya semangat, teman-teman. Jadi yang kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Yang paling penting adalah kita mengerjakan bagian kita, ya. Kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Ya, kita ada firman Tuhan yang bilang, atau bukan firman Tuhan, ada quotes yang bilang, just do the best and God will do the rest, teman-teman. Dan pengalaman yang sama di Lifehouse setelah 10 tahun, teman-teman, ya. Dulu sekitar 3-4 tahun yang lalu, ya, saya bincang-bincang dengan Pastor Andri, dengan teman kita di Lifehouse, teman-teman, dan kita membayangkan, andaikan misalnya Lifehouse punya sekretariat sendiri, punya kantor sendiri, punya studio sendiri, dan kalau dipikirkan, ya mungkin jadi stres sendiri, teman-teman, ya, jadi super overthink sendiri, bagaimana, dari mana uangnya, dari mana membayar ini dan itu dan segala macam, ya. Nggak mungkin kalau disewa tempat terus kosong, nggak ada apa-apa, kita perlu alat ini, kita perlu kamera, kita perlu segala macam. Tapi teman-teman, seiring dengan waktu, sementara kita setia mengerjakan apa yang ada di tangan kita,
Amin. Kita mengerjakan pelayanan dengan setia, dengan semangat, ya, dan tetap menjaga visi kita teman-teman. Pada akhirnya, waktu demi waktu Tuhan membukakan hal-hal yang baru. Amin. Kita dulu punya sempat sekretariat atau mungkin studio yang jauh lebih kecil daripada tempat yang ada sekarang, tapi kita juga mungkin ini sebenarnya kurang, tapi ya tetap kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tetap syuting di sana, production di sana dengan mungkin komputer yang seadanya teman-teman. Dan sekali lagi saya bilang, ketika kita setia teman-teman, kita tidak terlalu memusingkan apa yang harus kita miliki sebenarnya. Ya, tapi yang penting kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita teman-teman. Tuhan akhirnya memberikan kecukupan, bahkan akhirnya kelimpahan teman-teman. Amin. Ya, sekarang kita punya sekretariat yang saya pikir untuk posisi sekarang ini sudah jauh lebih dari cukup, ya, dan luasnya dan perlengkapan yang juga luar biasa baik teman-teman, dan device, komputer dan segala macam. Dan saya yakin teman-teman bahwa ini bukan yang terakhir atau ini bukan akhir dari segalanya. Akan ada perkembangan yang baru, akan ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Yang penting kita menjadi orang yang setia. Jangan khawatir tentang kebutuhan kita secara berlebihan teman-teman. Amin. Saya lanjutkan lagi, ya. Saya nggak terlalu terburu-buru kan ya. Kita lanjutkan teman-teman dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini agak panjang, saya baca beberapa ayat. Dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, teman-teman. Intinya di sini adalah, mari kita bersama-sama teman-teman mengabarkan kabar baik ini dan mencoba menemukan orang-orang yang memiliki hati yang terbuka, teman-teman, atau orang-orang yang damai, ya. Karena tadi saya bilang, tidak semua orang mungkin terbuka kepada apa yang kita sampaikan. Kabar baik tentang Yesus, kabar baik tentang anugerah Tuhan yang luar biasa teman-teman. Mungkin tidak semua orang terbuka terhadap hal ini teman-teman. Tapi kita jangan berfokus kepada orang yang tidak terbuka tersebut. Jangan kita menjadi stres, ada yang menolak ada yang menolak kabar baik ini. Tapi kita justru fokus kepada orang yang mau terbuka. Amin. Kita beberapa tahun yang lalu kita pernah yang mengadakan yang namanya street band atau street live di Renon, ya, kita nyanyi dan kita mengajak mereka kabar baik. Mungkin ada sekitar ratusan orang yang mungkin kita temui teman-teman. Tapi hanya sedikit yang akhirnya menerima kabar baik tersebut. Yang datang ke live house dan mengalami hal-hal yang luar biasa teman-teman. Salah satunya mungkin yang ini saya ulang-ulang terus mungkin namanya ya Kak Arini. Tapi pada akhirnya dia terbuka dan dia akhirnya mengalami perubahan hidup. Satu orang yang dimenangkan, satu orang yang mengalami perubahan hidup ini teman-teman bisa seperti membayar atau mungkin seperti menggantikan mungkin stres atau mungkin ketidakhappyan kalau kita mengenang atau mengingat ada begitu banyak orang yang menolak, ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima teman-teman. Jadi intinya adalah temukanlah orang-orang yang damai teman-teman, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang open. Dan saya yakin teman-teman bahwa dari satu itu akan bisa berkembang ke lebih banyak lagi. Lukas 10 ayat yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Inilah pesan kita yang paling utama teman-teman. Mengabarkan kepada orang-orang bahwa Tuhan dekat kepada mereka. Ya, that God is coming near to them. That God is so close to them teman-teman. Karena kadang-kadang atau sering sekali orang-orang berasa bahwa saya sudah berdosa banyak, Tuhan pasti menolak saya. Tuhan pasti menjauhi saya atau saya gagal dalam kehidupan saya dan Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan keluarga saya, barangkali saya mungkin hidup di dalam kutuk, saya tidak akan pernah bisa punya masa depan dan segala macam teman-teman. Dan mereka akhirnya mengakhiri pengharapan mereka teman-teman. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sekalipun dosa kita merah katanya seperti kirmizi, tapi Tuhan bisa memutihkan. Ya, Tuhan tidak melihat kepada masa lalu kita teman-teman, tapi Tuhan ingin melihat kepada atau memperlihatkan kita masa depan yang luar biasa, ya. Dia ingin memberikan kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita teman-teman kehidupan yang penuh dengan harapan. Dan itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa yang kita perlu bawa kepada generasi ini teman-teman. Bahwa Tuhan dekat kepada mereka, ya. Bahwa sekalipun mereka mungkin
tidak terlalu baik masa lalunya teman-teman, atau keluarganya mungkin tidak terlalu baik dan segala macam, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Amin. Saya lanjutkan di ayat yang ke-10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Kebaskan debu dan tetaplah maju, jangan biarkan penolakan menghentikan engkau di dalam nama Yesus. Jadi ini adalah tentang ada orang-orang yang akan, kalau kita tidak diterima teman-teman, tadi yang saya sudah bilang, ya kita kebaskan debu. Artinya kita tidak usah jadi terbenam atau mungkin menjadi terliputi dengan hal-hal yang mengecewakan tersebut teman-teman. Tapi kita tetap maju, ya jangan menjadi tertolak teman-teman, jangan menjadi mundur dan berhenti, ya, tapi kita tetap maju bersama di dalam Yesus, teman-teman. Lukas 10 ayat yang ke-17 sampai 20, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, teman-teman. Jadi intinya bahwa sukacita kita yang paling utama adalah sukacita karena anugerah di dalam Tuhan, teman-teman. Karena kita sudah menerima anugerah. Lebih daripada sukacita karena kita mungkin berhasil di dalam pekerjaan ini, kita mungkin berhasil di dalam pekerjaan itu, kita mungkin berhasil dalam pelayanan ini dan pelayanan itu. Semuanya baik teman-teman, tapi yang paling utama adalah saya bersukacita. Karena pada akhirnya semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Amin. Saya bisa melayani di Lifehouse ini atau mungkin dimanapun Anda berada, itu juga karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan saya kesempatan dan keistimewaan yang demikian. Amin. Saya bisa mungkin bersekolah di sini atau kerja di sini dan segala macam. Lagi-lagi semuanya adalah karena anugerah atau kebaikan Tuhan, teman-teman. Amin. Dan ayat yang terakhir di sini, ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi dikatakan di bahasa aslinya bahwa Yesus itu seperti melompat, teman-teman. Saking dia sukacita, saking dia bergembira. Karena orang-orang yang tadi dia utus, teman-teman, akhirnya mengerti, akhirnya bisa mengerjakan apa yang dia harapkan, teman-teman. Dan tapi mereka juga mengerti bahwa pada akhirnya walaupun ada masalah, ya walaupun kehidupan ini naik dan turun, ada orang yang menolak dan segala macam, tapi pada akhirnya yang paling penting adalah kita tetap hidup dalam purpose dari Tuhan, dalam rencana dari Tuhan, teman-teman. Dan kita tetap ingat bahwa kehidupan saya ini sudah ditebus oleh Tuhan, saya dicintai oleh Tuhan, dan pada akhirnya saya akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebahagiaan atau di dalam ending yang sangat luar biasa, teman-teman. Amin. Ya. Dan kita sudah selesai, teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman pada hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Saya encourage teman-teman sekali lagi, mari tetap hidup di dalam jalan Tuhan, teman-teman. Tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Sekalipun kelihatannya ada masalah, ada problem, ada rintangan, teman-teman. Tapi saya yakin banget bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ya, Tuhan tidak pernah menolak kita atau menjauh dari kita, teman-teman. Dia selalu ingin berada dekat dengan kita. Bahkan dalam problem yang masalah kita hadapi, dia semakin ingin untuk menolong kita, untuk memegang kita dalam tangannya, teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan buat semua firman yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap memegang Engkau, ya tetap percaya kepada kebaikan-Mu, ya tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa at the end ya Tuhan, semuanya akan indah dan Engkau akan memberkati kehidupan kami luar biasa ya Tuhan. Kami mau hidup dalam jalan-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan hal yang kedua yang saya ingin doakan teman-teman, Tuhan mencintai engkau, bahkan saking dia mencintai kita teman-teman, dia rela berkorban di kayu salib 2000 tahun yang lalu teman-teman. Supaya apa? Supaya semua dosa kita, bukan kita lagi yang harus membayar dan menanggungnya teman-teman, tapi dia yang sudah membayarnya 2000 tahun yang lalu di kayu salib teman-teman. Dan dia mati karena dosa kita, tapi pada akhirnya hari yang ketiga dia bangkit kembali untuk memberikan kita rumah di surga teman-teman.
sounds too good, mungkin kelihatannya sangat luar biasa, tapi memang itulah yang terjadi, itulah yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita teman-teman. Dan Dia juga berjanji bahwa sementara kita di bumi ini, Dia akan bersama dengan kita, Dia akan menyertai kita teman-teman. Dan kabar baik ini atau kesempatan baik ini terbuka bagi siapapun engkau yang menonton hari ini. Apapun latar belakangmu teman-teman, ini bukan tentang agama atau suku atau mungkin status tertentu, tapi ini adalah kabar baik yang terbuka, yang diberikan kepada semua kita teman-teman. Yang paling penting kita membuka hati dan mau percaya kepada Yesus dan pengorbanannya. Dan saya mau ajak teman-teman siang hari ini atau mungkin hari ini, kalau engkau mau, mari engkau buka hati, kita mau berdoa bersama-sama. Engkau bisa ulangi doa yang saya ucapkan. Mari berdoa bersama-sama, katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupku, dan aku akan mengikut engkau. Amin. Yes teman-teman, saya encourage sekali lagi, mari tetap percaya kepada Tuhan teman-teman. Ya, Lifehouse sudah 19 tahun secara global, dan Lifehouse Bali sudah 10 tahun teman-teman, dan ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi teman-teman. Dan tapi saya yakin bahwa semuanya ini belum selesai. Masih ada hal-hal atau lompatan-lompatan yang lebih luar biasa lagi ke depan teman-teman. Mari tetap nikmati Tuhan di dalam kehidupan naik dan turun ini. Tetap hidup dalam sukacita, amin. Dan tetap percaya kepada tangannya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali minggu depan.